Persib ke fase gugur AFC Champions League 2. Magis Mourinho, Benfica tundukkan Napoli. Real Madrid kalah beruntun di Bernabeu. Arsenal sempurna di Liga Champions. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al-Wahdah versus Al-Nassr dalam laga persahabatan digelar di Al-Nahyan Stadium. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-12 lewat Cristiano Ronaldo. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-23 melalui sepakan Facundo Krupski. Al-Nassr kembali memimpin 2-1 di menit ke-31 lewat Kingsley Coman. Menjelang turun minum, Dusan Tadic menuntaskan penalti sehingga babak pertama berakhir 2-2. Di babak kedua, Harune Kamara membawa Al-Nassr unggul lagi di menit ke-55 saat Al-Nassr memastikan kemenangan 4-2 pada menit ke-78. Hasil ini menjadi modal positif Al-Nassr untuk menjaga ritme pertandingan. Pertandingan Persib versus Bangkok United di AFC Champions League 2 berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gol baru tercipta di akhir babak pertama. Ramon Tanke mencetak gol di masa injury time lewat sundulan, skor 1-0 untuk tuan rumah. Hasil ini membawa Persib menyudahi fase grup sebagai pemuncak grup G dengan 13 poin dari 6 laga. Bangkok United tetap lolos sebagai runner-up dengan raihan 10 poin. Pertandingan Liga Champions antara Karabakh dan Ayak digelar di Torik Bakramov Stadium, Baku. Karabakh unggul pada menit ke-10 lewat Camilo Duran. Ayak berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-34 melalui Kasper Dolberg. Di awal babak kedua, Karabakh kembali memimpin pada menit ke-48 via Mateus Silva. Ayak bangkit di fase akhir laga, menit ke-79. Oscar Klug menyamakan kedudukan. 3 menit setelahnya, Ayak berbalik unggul 3-2 lewat tendangan keras Anton Gai. Menjelang waktu normal berakhir, Klub mencetak gol keduanya pada menit ke-90. Berkat hasil ini, Karabakh berada di posisi ke-22 klasemen Liga Champions dengan 7 poin, sedangkan Ayak berada di posisi ke-34 dengan 3 poin. Dortmund versus Bodo Glimt di Liga Champions berlangsung di Signal Iduna Park. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-18 lewat Julian Brandt. Tim tamu menyamakan kedudukan di menit ke-42 melalui Haitham Al-Sami. Dortmund kembali memimpin 2-1 pada menit ke-49. Brandt mencetak gol keduanya. Bodo Glimt lalu menepikan jarak di menit ke-75. Jens Peter Hag membuat skor menjadi 2-2. Berkat hasil ini, Dortmund berada di posisi ke-10 klasemen Liga Champions dengan 11 poin, sedangkan Bodo Glimt tertahan di posisi ke-32 dengan 3 poin. Athletic Club versus PSG berlangsung di Stadion San Mamés. Tim tamu langsung menekan sejak menit awal. Athletic Club merespon lewat Nico Williams pada menit ke-24, namun sepakannya masih terbaca. Fabian Ruiz sempat mendapatkan peluang terbaik pada menit ke-87, tetapi Simon kembali sigap. Pertandingan tuntas tanpa gol. Berkat hasil ini, PSG berada di posisi ketiga klasemen Liga Champions dengan 13 poin, sedangkan Athletic Club berada di posisi ke-28 dengan 5 poin. Leverkusen versus Newcastle pada fase Liga Champions berlangsung di Bay Arena. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-6 lewat Robert Andrich. Newcastle menyamakan kedudukan pada menit ke-51 via penalti yang dieksekusi Anthony Gordon. The Magpies berbalik unggul 2-1 di menit ke-72. Umpan Gordon dituntaskan Lewis Mili lewat tandukan. Leverkusen memastikan laga selesai imbang 2-2 pada menit ke-88 via Alejandro Grimaldo. Berkat hasil ini, Newcastle United berada di posisi ke-12 klasemen Liga Champions dengan 10 poin, sedangkan Leverkusen berada di posisi ke-20 dengan 9 poin. Juventus versus Pafos di Liga Champions berlangsung di Allianz Stadium. Juventus membuka keunggulan di menit ke-67. Weston McKennie melepaskan tembakan dari sudut sempit. 6 menit berselang, Jonathan David mengadakan skor menjadi 2-0 setelah menuntaskan serangan balik cepat. Juventus menutup pertandingan dengan skor 2-0. Berkat hasil ini, Juventus berada di posisi ke-17 klasemen Liga Champions dengan 9 poin, sedangkan Pafos berada di posisi ke-26 dengan 6 poin.
Benfica versus Napoli di Liga Champions berlangsung di Estadio Dalus. Tuan rumah membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-20 lewat Ricard Rios. Benfica mengadakan skor di menit ke-49. Leandro Barreiro berhasil mengirim bola ke sudut gawang. Napoli mencoba mengejar di sisa laga, namun tidak mampu mencetak gol balasan. Pertandingan berakhir 2-0 untuk Benfica. Berkat hasil ini, Napoli berada di posisi ke-23 klasemen Liga Champions dengan 7 poin, sedangkan Benfica berada di posisi ke-25 dengan 6 poin. Benfica meraih kemenangan penting atas Napoli pada lanjutan Liga Champions. Dengan tim asuhan Jose Mourinho tampil solid sepanjang pertandingan, kemenangan ini menjadi yang kedua beruntun bagi Benfica di kompetisi tersebut. Menghasilkan total 4 gol tanpa kebobolan, Mourinho juga mencetak tonggak pribadi dengan mencapai 150 laga sebagai pelatih di Liga Champions. Napoli yang datang sebagai pemimpin bersama Serie A tak mampu membongkar pertahanan Benfica, sementara efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda di laga tersebut. Real Madrid menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-28 lewat Rodrigo yang menerima umpan terobosan Jude Bellingham. City menyamakan kedudukan di menit ke-35 lewat Nico Orelli memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok. Menit ke-43, City berbalik unggul 2-1. Erling Haaland menuntaskan penalti setelah wasit menilai Antonio Rudiger melanggarnya lewat tinjauan VAR. Berkat hasil ini, Manchester City berada di posisi keempat klasemen Liga Champions dengan 13 poin, sedangkan Real Madrid berada di posisi ke-7 klasemen dengan 12 poin. Real Madrid kembali mendapat hasil mengecewakan setelah takluk 1-2 dari Manchester City di Santiago Bernabeu. Kekalahan ini membuat tim asuhan Xabi Alonso mencatat 2 hasil negatif beruntun di kandang. Setelah sebelumnya tumbang 0-2 dari Celta Vigo, data dari Stats do Foot menyebut Alonso menjadi pelatih tercepat yang mengalami 2 kekalahan kandang beruntun sejak era Santiago Solari yang dipecat saat itu. Catatan Madrid di Liga Besar musim ini juga kurang meyakinkan. Mereka kalah dari PSG, Atletico Madrid, dan Liverpool meski sempat menang tipis 2-1 atas Barcelona. Manchester City kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu lawan paling merepotkan Real Madrid di kompetisi Eropa. Data dari Squawka mencatat bahwa sejak Pep Guardiola mengambil alih City pada musim 2016-2017, hanya The Citizen yang mampu meraih lebih dari 1 kemenangan tandang atas Madrid di Liga Champions. Catatan pribadi Guardiola pun tak kalah impresif. Menurut data Opta Jose, ia sudah mengantongi 14 kemenangan dari 28 pertemuan dengan Los Blancos di semua ajang. Angka tersebut menempatkannya di belakang Helenino Herrera dan Luis Aragonés sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak melawan Madrid. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya di Liga Champions. Penyerang Manchester City itu kini telah mengoleksi 55 gol dari 54 pertandingan sejak debut di kompetisi tersebut. Tak ada pemain yang mencetak gol lebih banyak di periode yang sama. Menariknya, Haaland juga menyamai total gol Cristiano Ronaldo untuk Manchester United 145 gol. Bedanya, Haaland mencapai angka itu dalam 167 laga, sementara Ronaldo membutuhkannya lewat 346 pertandingan. Ketajaman Haaland terus berlanjut musim ini. Klub Brugge versus Arsenal di Liga Champions berlangsung di Jan Breydel Stadion. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-25 lewat Noni Madueke. Arsenal menambah keunggulan di menit ke-47. Madueke kembali mencatatkan namanya lewat sundulan. Arsenal memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-56. Kali ini giliran Gabriel Martinelli yang mencetak gol. Berkat hasil ini, Arsenal berada di posisi puncak klasemen Liga Champions dengan 18 poin, sedangkan klub Brugge terbenam di posisi ke-31 dengan 4 poin. Arsenal memastikan fase Liga Champions musim ini berakhir dengan catatan ideal. Berdasarkan data Squawka, The Gunners meraih 6 kemenangan dari 6 laga, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan sekali. Rentetan hasil ini juga melanjutkan deretan 10 kemenangan beruntun di fase grup atau League Pace, menjadikannya Arsenal tim Inggris kedua yang mencapai capaian tersebut. Setelah Liverpool, kemenangan 3-0 atas klub Brugge pada matchday terakhir menutup laju impresif pasukan Mikel Arteta yang tampil stabil sejak awal kompetisi. Gabriel Martinelli mencatat pencapaian penting setelah menjadi pemain pertama Arsenal yang mampu mencetak gol dalam 5 laga Liga Champions secara beruntun. Catatan itu dirilis Squawka. Gol Martinelli hadir beruntun melawan Athletic Club, Olympiakos,
Atletico Madrid, Bayern, dan klub Brugge. Opta menyebut tidak ada pemain Arsenal yang melakukan hal serupa sejak Thierry Henry melakukannya di ajang UEFA Cup pada April 2000. Jejak Martinelli kini menambah dimensi baru dalam produktivitas lini depan Arsenal musim ini. Timnas Inggris memastikan akan menjalani laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang di Wembley pada Maret 2026 sebagai bagian dari persiapan pelatih Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia. Pertemuan dengan Uruguay dijadwalkan Jumat 27 Maret, diikuti Jepang pada Selasa 31 Maret, yang menjadi camp terakhir sebelum pengumuman skuad 26 pemain untuk turnamen di Amerika Utara. Kedua lawan berada di peringkat 20 besar dunia. Uruguay menempati posisi 16, Jepang 18, menghadirkan uji coba kelas atas dari benua berbeda. Karim Benzema hingga kini belum menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Al Ittihad. Menipis spekulasi yang beredar di media, Footmer 1 menyebut kontrak penyerang asal Prancis itu saat ini berlaku hingga musim panas 2026, sehingga memicu rumor kemungkinan ia kembali ke Eropa. Benzema sendiri belum menutup pintu untuk peluang kembali ke klub lamanya, Lyon. Di usia 37 tahun, mantan bintang Real Madrid ini tetap menjadi mesin gol di Al Ittihad dengan torehan 12 gol dari 11 laga musim ini. Striker Bayern Munchen Harry Kane memutuskan untuk tetap bertahan di klub Jerman hingga 2026 dan tidak akan menggunakan klausul rilis Januari untuk hengkang. Menurut laporan Bild, klausul tersebut diperkirakan bernilai 60-65 juta euro dan hanya berlaku pada Januari. Beberapa klub Premier League, termasuk mantan klub Kane, Tottenham, sebelumnya menunjukkan minat untuk membawanya kembali. Sementara itu, rumor kepindahan ke Barcelona yang sempat santer terdengar, kini tampak tidak akan terwujud. Keputusan ini menegaskan komitmen Kane untuk fokus pada musim bersama Bayern. AC Milan mulai menyiapkan perombakan besar pada musim panas mendatang, menyusul kemungkinan kepergian Mike Maignan. Rossoneri dikabarkan telah menargetkan kiper Liverpool Alisson Becker sebagai pengganti ideal dan telah membuka pembicaraan dengan perwakilannya. Menurut laporan Sky Italia, Liverpool disebut bersiap mempertimbangkan penjualan musim panas 2026 mendatang. Dengan kontrak Alisson yang berlaku hingga 2027 dan usianya 33 tahun, kehadiran Alisson akan menjadi tambahan besar bagi Milan. Komite Disiplin La Liga menjatuhkan sanksi pada 4 pemain Real Madrid menyusul laga melawan Celta Vigo. Dani Carvajal, Endrick, dan Alvaro Carreras masing-masing mendapat larangan bermain 2 pertandingan, sementara Fran Garcia terkena 1 laga. Laporan wasit mencatat bahwa Carvajal terlibat dalam keributan meski tidak diusir dari lapangan. Real Madrid menegaskan Carvajal saat ini cedera dan baru diperkirakan bisa kembali pada Februari. Keputusan ini dirilis langsung oleh situs resmi La Liga, menegaskan langkah tegas kompetisi terhadap perilaku pemain di lapangan. Real Madrid memastikan tetap mendukung Xabi Alonso sebagai pelatih sampai ajang Copa del Rey Januari mendatang. Menurut laporan Diario AS, klub ibu kota Spanyol itu menegaskan Alonso tidak akan dipecat meski menghadapi hasil buruk, termasuk kekalahan dari Manchester City di Liga Champions. Namun, peluang Alonso tetap terpengaruh jika Madrid kalah di kandang. Skenario ini mirip dengan nasib Carlo Ancelotti yang hampir dipastikan tersingkir setelah Madrid menelan kekalahan telak dari Arsenal di perempat final Liga Champions sebelumnya. Robert Lewandowski kembali tampil tanpa dampak berarti saat Barcelona menghadapi Eintracht Frankfurt di Liga Champions, menambah catatan musim yang inkonsisten bagi striker Polandia itu. Sejauh musim ini, Lewandowski baru mencetak 8 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan, jauh tertinggal dibandingkan pencapaian 11 laga pada periode yang sama musim lalu. Cedera dan masalah kebugaran disebut jadi faktor menurunnya performa. Dengan kontrak yang berakhir musim panas mendatang, paruh kedua musim ini krusial menentukan masa depannya di Camp Nou. Liverpool dikabarkan menghadapi kemungkinan kehilangan Mohamed Salah setelah hubungan sang penyerang dengan manajer Arne Slot memanas. CEO Saudi Pro League Omar Mukharbel menyatakan dalam World Football Summit di Riyadh bahwa Salah menjadi target klub-klub di Saudi dan selalu diterima di liga kami. Sementara itu, meski SPL sudah menyatakan minat terbuka, keputusan transfer tetap berada di tangan klub-klub Saudi dan perwakilan pemain. Mukharbel menekankan negosiasi hanya bisa dilakukan oleh klub. Aston Villa dipastikan akan mendatangkan winger muda asal Brazil, Alisson, dari Gremio pada Januari mendatang.
Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, kesepakatan telah tercapai dengan nilai awal 10 juta euro ditambah 2 juta euro add-on. Pemain berusia 19 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak sebelum akhir Desember. Selama musim 2025, Alisson tampil dalam 31 pertandingan untuk Gremio, mencetak 1 gol dan 2 assist. Meski statistiknya belum tinggi, etos kerja Alisson membuatnya jadi incaran banyak klub. Aston Villa memastikan tidak akan mempermanenkan Harvey Elliott setelah masa pinjamannya dari Liverpool. Pelatih Unai Emery mengungkapkan, keputusan ini muncul karena Elliott baru tampil 5 kali, jauh dari target 10 laga yang menjadi syarat opsi pembelian permanen senilai 35 juta pound sterling. Kami sedang membicarakan situasinya, mencari solusi terbaik untuk dia dan klub, kata Emery. Emery menegaskan, Elliott tetap berlatih dengan baik, tetapi klub perlu memastikan dia berhasil bermain secara konsisten, baik di Villa atau tempat lain. Gelandang muda Arsenal Max Dauman dipastikan absen sekitar 2 bulan akibat cedera ligamen pergelangan kaki yang dialami saat uji coba melawan Manchester United. Menurut laporan David Ornstein, cedera ini tidak memerlukan operasi, tetapi Dauman dicoret dari skuad Liga Champions Arsenal. Pelatih Mikel Arteta memastikan bahwa hasil pemindaian menunjukkan Dauman akan menepi beberapa minggu. Dauman yang melakukan debut seniornya pada Agustus kini tercatat sebagai pemain termuda kedua yang tampil untuk Arsenal. Tottenham Hotspur dikabarkan siap melepas gelandang Yves Bissouma pada bursa Januari mendatang. Menurut laporan Talksport, keputusan ini muncul setelah video terbaru menunjukkan Bissouma diduga menghirup gas tertawa, tindakan yang sebelumnya sudah membuatnya mendapat sanksi klub. Bissouma juga sempat absen dalam kekalahan Tottenham di UEFA Super Cup dari PSG karena keterlambatan berulang dan tak masuk skuad Liga Champions musim ini. Klub Turki Galatasaray dikabarkan masih tertarik setelah negosiasi musim panas lalu gagal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.